Secara sederhana, filsafat adalah metode atau cara berpikir yang mendalam dan kritis untuk menemukan kebenaran. Filsafat merupakan ibu ilmu pengetahuan. Semua cabang ilmu lahir karena adanya filsafat. Contohnya, yang pertama, rasa keingintahuan manusia mengenai asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Yang kedua, pertanyaan tentang bagaimana cara manusia berkomunikasi melahirkan ilmu bahasa. Filsafat alam adalah cabang filsafat yang membahas alam, alam semesta, dan hubungan manusia dengan alam. Tokoh-tokoh filsafat alam. Yang pertama, Anaximenes. Anaximenes hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di kota Miletus, Yunani, yang merupakan pusat perkembangan pemikiran prasokratik. Ia merupakan salah satu dari 3 tokoh utama dari sekolah Miletus, yang juga termasuk Thales dan Anaximander. Anaximenes memperkenalkan konsep apeiron sebagai unsur dasar alam semesta. Pemikiran ini merupakan langkah penting dalam evolusi pemikiran filosofis yang mencoba menjelaskan alam semesta tanpa harus merujuk pada mitos atau dewa. Pemikiran utama Anaximenes adalah teori bahwa unsur dasar atau prinsip dasar alam semesta adalah apeiron, yang dapat dianggap sebagai substansi tak terbatas atau tak berujung. Menurutnya, segala sesuatu dalam alam semesta berasal dari dan kembali ke apeiron. Inti pemikiran Anaximenes adalah konsep bahwa udara adalah unsur dasar atau prinsip utama yang membentuk alam semesta. Ia berpendapat bahwa semua materi di alam semesta dapat disederhanakan menjadi udara yang mengalami berbagai bentuk dan transformasi. Anaximenes menggambarkan perubahan-perubahan ini dengan mengatakan bahwa ketika udara dipadatkan, ia dapat menjadi benda padat seperti tanah, dan ketika udara dipecahkan, ia dapat menjadi angin atau bahkan api jika dipanaskan lebih lanjut. Kritik terhadap pemikiran Anaximenes. Yang pertama, apeiron sebagai prinsip dasar. Salah satu kritik utama terhadap pemikiran Anaximenes adalah konsep apeiron itu sendiri. Beberapa filsuf kemudian, seperti Parmenides, menolak ide prinsip tak terbatas sebagai dasar alam semesta. Mereka mempertanyakan bagaimana sesuatu yang tak terbatas bisa menjadi dasar untuk segala sesuatu dan meragukan pemahaman Anaximenes tentang perubahan alamiah. Yang kedua, tidak adanya bukti empiris. Anaximenes mengembangkan teori-teori filosofisnya tanpa bukti empiris yang kuat. Beberapa kritikus menganggapnya sebagai pemikir spekulatif yang tidak didukung oleh pengamatan dan eksperimen. Dalam ilmu alam modern, pendekatan seperti itu mungkin dianggap kurang kuat. Yang ketiga, keterbatasan konsep udara. Anaximenes mengidentifikasi udara sebagai bentuk tertentu dari apeiron yang bisa berubah menjadi segala sesuatu. Namun, kritikus menunjukkan bahwa konsep udara mungkin terlalu sederhana untuk menjelaskan keragaman materi dalam alam semesta. Yang kedua, Anaxagoras. Anaxagoras adalah seorang filsuf prasokratik yang hidup sekitar tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi, yang merupakan periode yang penting dalam sejarah filsafat Yunani kuno. Ia berasal dari Klazomenae, sekarang dikenal sebagai Urla, Turki, dan kemudian pindah ke Athena, di mana ia menjadi mentor bagi Socrates. Anaxagoras terkenal karena memperkenalkan konsep nous atau akal budi sebagai unsur utama dalam alam semesta. Inti pemikiran Anaxagoras. Pemikiran utama Anaxagoras adalah pengenalan konsep nous yang berarti akal budi atau pikiran sebagai unsur dasar yang mengatur alam semesta. Ia berpendapat bahwa semua materi dalam alam semesta terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut homeomeris, yang berisi jejak dari segala sesuatu yang ada. Dalam pandangan Anaxagoras, keberadaan dan perubahan dalam alam semesta tidak diatur oleh dewa-dewa atau kebetulan, tetapi oleh akal budi yang merencanakan dan mengatur semua proses alam. Kritik terhadap pemikiran Anaxagoras. Yang pertama, konsep nous yang abstrak. Konsep nous yang Anaxagoras perkenalkan sangat abstrak dan sulit dipahami. Ia menghadapi kritik karena menganggap akal budi sebagai unsur dasar materi, yang bertentangan dengan pemahaman umum tentang materi dan elemen fisik yang lebih konkret.
Yang kedua, kritik dari pemuka agama. Pemikirannya yang rasional dan penolakan terhadap peran dewa-dewa dalam menjelaskan alam semesta bertentangan dengan pandangan keagamaan zaman kuno. Hal ini mengakibatkan penganiayaan dan dakwaan atas tindakan kejahatan agama terhadapnya.